Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat, dan yang saya banggakan Bapak CGP Angkatan 11, Bapak Nasruddin SPD. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pertama-tama, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang paling besar, kita diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang terbimbing, berjalan di bawah petunjuk Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat manusia dari gelapnya alam jahiliyah menuju alam Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yakni Bapak Nasruddin SPD, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti acara doa untuk mengharapkan keberkahan daripada kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Untuk memimpin doa, mohon berkenan Ibu Masita SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama berdoa agar semua kegiatan rutinitas kita umumnya berjalan dengan lancar, dan khususnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak calon guru penggerak, yaitu Bapak Nasruddin, berjalan dengan sesuai harapan. Dan semoga semua kegiatan itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali doa dengan sama-sama membaca umum kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الأهوال والآفات الأحياء والآفات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Demikian doa yang dipimpin oleh Ibu Masita SPD. Ya, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Julkarnain SPD. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu guru SD Hijrah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapak Nasruddin. Sebelumnya mari kita mengucapkan pujian dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak yang diselenggarakan oleh Bapak Nasruddin SPD. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, aksi nyata budaya itu jadi kita mungkin sama-sama sudah tahu tentang aksi nyata, yaitu yang diselenggarakan di sekolah ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa atau siswi. Jadi mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita dapat mengikutinya, kita dapat memahami apa yang mungkin nanti oleh Bapak SPD. Kemudian selanjutnya saya ini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang ke Mataram untuk mengobati anaknya atau berobat di rumah sakit provinsi. Jadi hari ini saya mewakili beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya juga atas nama kepala sekolah mungkin yang mewakili menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, guru dalam kegiatan ini. Mari kita mendukung
beliau ini, Bapak Nasruddin SPD, karena beliau salah satunya di SDN kita di SDN Hijrah ini yang lolos dalam calon guru penggerak. Alhamdulillah, dari kita semua kita dukung beliau. Mudah-mudahan beliau ini sukses, berhasil, karena di SDN kita ini nanti ketika beliau lolos adalah jadi kita itu ada salah satu guru kita sebagai guru penggerak di sekolah kita di SDN ini. Jadi beliau nanti akan berbagi ilmu nanti kepada kita semua, karena dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan di SDN Hijrah ini ya bisa lebih maju dari tahun-tahun yang kemarin. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang menyusul nantinya sebagai ya calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari salah satu ibu-guru mungkin ya, karena bisa mewakili dari pak gurunya atau dari ibu gurunya. Jadi sekali lagi saya atas nama kepala sekolah atau yang mewakili kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak ibu guru dalam hal mengikuti kegiatan ini. Mari kita dukung. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan beliau ini lancar sampai selesai nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, demikian kata pengantar yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain SPD. Kepada Bapak kami haturkan terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni diseminasi praktek baik, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nasruddin SPD sebagai calon guru penggerak. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Saya izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, yang diwakilkan oleh Bapak Zulkarnain SPD. Ada juga hadir Bapak Komite kita SDN Negeri Hijrah. Kemudian ada juga perwakilan orang tua atau wali murid dari siswa SD Negeri Hijrah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang hebat-hebat, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan hari ini kita tetap diberikan nikmat, ya berupa nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa kita pungkiri, memang saya bisa berdiri di sini, kemudian Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan kita bersama hari ini, itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kesibukan kita masing-masing, tapi Allah mempertemukan kita hari ini dalam keadaan atau dalam kondisi sehat walafiat. Maka sekali lagi saya ingatkan pribadi saya, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang kufur nikmat itu
akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tak lupa kita bersalawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru besar kita. Beliau adalah dosen kita, orang yang kita gugu, orang yang kita tiru dalam kehidupan kita ini. Karena beliau itu adalah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat di sekalian alam. Bukan hanya kepada manusia saja tapi semuanya. Oleh karena itu sekali lagi mengajak kepada kita semua untuk bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin ya untuk memberikan sedikit praktik baik atau dalam kalimat desiminasi untuk kita berbagi. Ya, dalam hal ini adalah tugas dari calon guru penggerak yang harus diisi di dalam LMS namanya ya. Di sana diisi di LMS, kemudian akan dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk luar negeri. Akan saya posting nantinya. Ya baik Bapak Ibu, sekali lagi saya minta izin untuk memberikan praktik baik ini. Walaupun nantinya sebelumnya saya juga mohon maaf barangkali ya ketika saya menyampaikan nanti ada yang kurang ya atau bahkan ada yang lebih ya, namanya juga saya bukan sempurna menyampaikan ya, barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak fasilitator kami kemarin ya, kemudian teman-teman CGP kami tidak sempurna saya terima, kemudian tidak sempurna pula saya akan sampaikan. Oleh karena itu mohon dimaklumi bersama. Ya baik Bapak Ibu sekalian, di kehidupan kita ini ya kita tahu bahwa budaya positif itu, berbicara tentang budaya positif itu sudah lama sekali ya. Belum kita lahir pun Bapak Ibu kita sudah mengenal namanya budaya positif. Itu dari sejak zaman Nabi sampai hari ini ada yang disebut dengan budaya positif. Namun ya terkhusus di pendidikan kita, terkhusus lagi di SDN Negeri Hijrah ini akan kita coba budaya positif itu apa saja sih ya yang perlu kita ketahui dan perlu kita pertahankan. Dan boleh nanti Bapak Kepala Sekolah kita tambahkan barangkali budaya-budaya positif yang barangkali yang bisa bermanfaat buat kita dan anak-anak kita ke depan. Ya baik Bapak Ibu guru sekalian, budaya-budaya positif ini tentunya ya baik. Sebelum kita memasuki materi, saya mengajak kepada kita semua, kayaknya kita ini terlalu serius sekali. Silakan tersenyum Ibu, Bapak. Ya, pesan. Silakan Bapak capture juga. Ya, jadi jangan terlalu tegang sehingga kita kurang konsentrasi nanti. Silakan tersenyum. Dan saya berikan waktu 30 detik untuk tersenyum. Ya. Ya, silakan sambil dinikmati hidangan Ibu. Ya, sampai tersenyum ya. Nah setelah kita tersenyum, alhamdulillah Bapak Ibu guru, kita coba menyepakati dulu setiap apa yang akan kita lakukan ya, termasuk desiminasi ini atau sosialisasi ini, kita sepakati dulu apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita sepakati 1 jam ke depan. Nah yang pertama saya mencoba menaruh di situ menghargai siapapun. Mohon diketik Pak kalau ada nanti di sini. Ya, ditambah. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Ya. Kira-kira yang ketiga apa yang kita menaruh? Apalagi kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Kita sepakati bersama. Menjaga kebersihan bisa? Bisa.
Ya, bisa. Silakan ditulis Pak Akbar. Biar jadi kesepakatan kita. Kira-kira apa lagi? Tutur kata. Tutur kata yang baik dan bagaimana? Ya, Bu. Bertutur kata yang baik. Ya, bertutur kata yang baik. Silakan Pak Akbar. Tambah lagi. Maka teruskan. Ya. Kesepakatan kita di sini. Ya. Sebelum kita melanjutkan materinya, apakah perlu ada tanya jawab dan seterusnya? Bisa. Tidak kok. Silakan Pak Akbar. Boleh Terus jawab. Diskusi. Ya, Sudah, di sana sudah menghargai siapapun, artinya sudah mewakili semuanya. Diskusi. Ya. Ya, diskusi di akhir materi. Sudah? Ya, cukup. Cukup? Ya, baik. Ya, budaya positif ini kita akan menjelaskannya secara rinci nanti. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Di sana restitusinya itu ada 5 posisi kontrol nantinya. Kemudian yang keenam itu ada restitusi penyelesaian masalah, yakni segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira budaya-budaya positif yang 6 yang akan kita bahas ini pernah dengar nggak kira-kira? Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah dengar? Belum? Pernah, Pak? Pernah. Yang lainnya? Belum? Belum. Nggak apa-apa. Nah, hari ini ya, walaupun ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum mendengar, maka yang belum mendengar akan kita perdengarkan, ya, akan kita perlihatkan di sini. Ya, baik. Di dalam modul CGP kita, di dalam modul 1.4 itu kita mempunyai tujuan kompetensi, ya, lulusannya nanti. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Itu akan menjadi kompetensi yang pertama. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti insya Allah ya, kita bersama-sama ya menggerakkan komunitas sekolah itu dengan cara kita membuat komunitas sekolah nanti. Yang insya Allah nanti akan di SK-kan oleh Ibu Korwil, ya sudah berjanji kemarin. Nah, selanjutnya capaian umum, ya, modul 1.4, yakni memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya lain dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mencapai pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru
untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, baik. Ya, kita kembali ke pembahasan kita yang pertama tadi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, segitiga restitusi. Jadi nanti insya Allah saya akan bahas satu persatu nantinya. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, baik, kita mulai dari disiplin positif. Ya, disiplin positif ya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, dilanjut Pak. Ya, disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya kita berikan disiplin positif terhadap anak-anak itu untuk mencoba untuk cepat bangun pagi. Ya, Bapak kirim saja. Cepat bangun pagi. Kemudian setelah cepat bangun pagi itu apa yang dia lakukan? Maka dia cepat mandi, cepat datang sekolah. Itu menjadi kebiasaan nanti. Nah, itu pun bukan karena paksaan. Ya, bukan karena kita paksa dia, bukan karena kita puji, atau bukan karena merasa bahwa anak itu kalau terlambat akan dihukum. Tidak, melainkan timbul dari kesadarannya masing-masing. Ya, baik. Nah, kemudian 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya pikir ini sudah kita tahu semua. Ada di sana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, kebetulan saya kemarin divisi prakarsa perubahan saya itu saya ambil ya di 1.3 ya. Di modul 1.3 itu saya ambil gotong royong karena saya melihat kondisi sekolah kita ini keterlibatan daripada siswa untuk membersihkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah itu sepertinya belum maksimal keterlibatannya. Hanya yang terlibat itu kalau saya menganalisa hanya Bapak Ibu guru yang bekerja. Bukan anak-anak Pak, tapi Bapak Ibu guru yang bekerja. Walaupun sekolah kita ini terkenal dengan bersihnya. Ya, itu bahkan sudah dikenal di Kecamatan Parangene bahwa sekolah kita yang paling bersih. Namun di situ ternyata di dalamnya anak-anak itu tidak terlibat dia. Walaupun terlibat tapi dengan paksaan gitu. Kita panggil, kita suruh dan seterusnya baru mereka mau membersihkan. Nah, itu yang ingin kita rubah. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baik, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas ini terbentuk melalui
kesepakatan atau aturan-aturan di kelas, Pak, Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, kita membuat di kelas itu suatu kesepakatan. Ya, kita berdiskusi dengan murid-murid kita di kelas. Ya, jadi kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa kelas kita ini mau dibawa kemana? Bagaimana kita atur kelas kita ini sehingga bisa aman, bisa bersih dan seterusnya. Nah, kita bentuklah kesepakatan. Nah, berdasarkan hasil dari diskusi anak-anak, bukan pak gurunya. Ya, tapi dari semua anak-anak itu bersepakat. Misalnya anak-anak itu sepakatnya setiap masuk kelas harus memberikan salam, Pak. Nah, ketika ada anak yang tidak memberikan salam ketika masuk kelas, maka itu kita suruh keluar. Ya, itu konsekuensinya. Kita suruh keluar, kemudian suruh salam ulang, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, masuk, Pak. Yang kedua, misalnya contoh ini ada ketika Bapak Ibu gurunya menerangkan ya mata pelajaran, maka siswa mendengarkan. Nah, sehingga nanti ada konsekuensi terhadap anak-anak yang tidak patuh terhadap peraturan kelas itu. Nah, peraturan kelas tadi kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas namanya. Nah, nanti sudah saya praktekkan di kelas untuk misalnya anak-anak yang terlambat, misalnya ini. Ada anak-anak terlambat masuk sekolah, lantas nanti penyelesaiannya di restitusi itu, lantas kita tidak boleh menghukumi anak-anak itu langsung kita ceramahin, langsung kita marah-marahin dan seterusnya, tidak. Tentunya kita panggil dia, kita duduki dia bersama, apa kira-kira kronologi sehingga dia itu terlambat. Dan nanti saya akan perlihatkan cara penyelesaian restitusi namanya. Nah, kemudian selanjutnya ya, keyakinan kelas ini, sekolah ini atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, artinya begini, dari peraturan kelas tadi kita kerucutkan lagi dia menjadi kalimat positif dan tidak kalimat negatif. Ya, kita pampang memang di kelas itu. Misalnya begini, kita tidak boleh kalau bahasa negatifnya nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jadi bahasa ini kita rubah menjadi keyakinan kelas, Pak. Jadi tidak lagi menggunakan dilarang, karena itu merupakan kalimat negatif. Nah, apa yang menjadi kalimat positifnya ini? Membersihkan halaman sekolah atau membersihkan atau selalu menjaga kebersihan. Nah, jadi bahasa dilarang, misalnya dilarang merokok dan seterusnya, itu sudah tidak dipakai lagi di keyakinan kelas itu. Ya, itu karena itu merupakan unsur kalimat-kalimat negatif. Ya, kita pakai menggunakan misalnya tidak boleh nyontek. Nah, itu sudah tidak boleh lagi juga. Tapi tetap kita pakai dari peraturan kelasnya dulu. Kita kerucutkan nanti menjadi keyakinan kelas itu menjadi jujur. Nah, orang jujur itu kan tidak nyontek dia, kan begitu. Jadi bahasanya bukan lagi tidak nyontek, tapi kita taruh di papan kita itu menjadi jujur saja, Pak. Ya, seperti itu. Itu barangkali. Itu keyakinan kelas sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasarnya. Nanti akan saya jelaskan. Pernyataan ketika seorang peserta didik melanggar peraturan atau nilai-nilai kebajikan sebenarnya dikarenakan mereka gagal sebenarnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanya kita harus selalu menganalisanya dulu dengan baik. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup.
kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kemudian kesenangan, dan terakhir adalah kekuasaan. Nah, saya akan mencoba mengambil sebuah kasus ini, ya, yang berhubungan dengan sekolah kita juga sebenarnya. Cuman mohon maaf, saya ambil siswanya atau gurunya yang kebetulan sama namanya. Itu semata-mata bukan untuk saya tiru ya, tapi untuk hanya studi kasus saja. Contoh misalnya ada Ibu Eli ini, guru wali kelas 2, sedang bingung dia menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Misalnya namanya si Rahmat, saya ambil Rahmat, walaupun kalau tidak salah yang aslinya namanya Budin ya. Ya. Betapa beberapa anak telah mengeluhkan Rahmat yang seringkali meminta jajanan mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Eli, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Ibu Eli sebenarnya melakukan Rahmat ini sebenarnya? Rahmat melakukan hal itu. Kira-kira walaupun nggak sempurna jawabannya, ada nggak dari Bapak Ibu yang bisa menganalisa? Kira-kira kalau ada orang-orang seperti si Rahmat ini yang jajanannya ya seringkali meminta jajanan dengan paksa di temannya ini, kira-kira apa tindakan Ibu Eli kira-kira? Silakan Pak, Bapak Ibu. Sedikit Pak. Kira-kira kalau ada seperti itu. Apa Pak sedikit? Ini kan belum kita nanti kita bersama-sama untuk mendiskusikan. Terima kasih. Jadi menurut saya ini tentang siswa yang seperti ini sering betulan ini Rahmat ini sering memaksa teman, sering pakai teman, juga sering bully teman juga. Nah, kalau menurut saya itu jangan memberi hukuman ya seperti hukuman keras atau memukul atau ucapan yang terlalu keras yang bisa menyinggung perasaan dia sendiri. Paling tidak, nah ketika anak atau siswa ini seringkali melakukan seperti ini, kalau menurut saya itu, nah karena seringkali kita tegur, paling tidak itu menurut saya itu harus kita panggil orang tuanya. Nah kita panggil orang tua, nah kita beritahu dengan tingkah laku dia bagaimana tingkah lakunya di sekolah. Nah, supaya bisa kita kerjasama antara kita dari guru sini di sekolah dengan orang tuanya. Nah supaya orang tua juga di rumahnya bisa memberi setidaknya bukan dalam arti mendidik keras di sana, itu paling tidak itu membantu siswa ini karena siswa itu masing-masing mempunyai karakter. Ada yang walaupun orang tuanya juga keras, nah sehingga di sekolah itu dia tuh merasa bebas. Nah jadi paling tidak itu kita panggil orang tuanya, supaya bisa kita kerjasama untuk mengatasi siswa-siswa seperti Rahmat ini. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu guru lain. Silakan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Bapak Kepala. Silakan, ada yang lain barangkali. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Elinya ini maksudnya ketika menghadapi anak yang seperti ini? Cukup ya? Ya, baik. Kita lanjutkan. Saya mencoba studi kasus ini dengan alasan si Rahmat ini. Yang pertama, ya, karena Rahmat lapar. Ya, dia tadi kan memaksa meminta jajan kepada temannya, dan ia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan dan tidak pula membawa bekal. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rahmat adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang pertama tadi kan? Nah, untuk bertahan hidup. Ya, saya kira itu analisa saya. Kemudian yang berikutnya adalah alasan kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, jadi kalau dia ganggu temannya atau paksa temannya, dia merasa bahwa dia diperhatikan gitu.
Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, kepada ibu ini tadi, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Rahmat tadi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, berarti saya disayang, diterima sama orang-orang di sekitar, kan seperti itu. Yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ya, kalau dalam bahasa kita apa ini, bahasa Sumba Barat ini? Dipalak ya. Ya, untuk meminta ya. Ya. Dipalak. Yang ini gitu ya. Iya, supaya dia takut sama si pelaku ini, si Rahmat ini. Maka sebetulnya Rahmat tadi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa berkuasa di situ. Nah, itu kebutuhan dasar kita itu. Maka harus kita perhatikan dulu dia. Analisa betul apa yang disampaikan oleh Pak Panen tadi. Nah, yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah. Ya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama misalnya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rahmat sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, dia ingin bebas. Di rumahnya itu dikasih bekalnya itu hanya telur saja misalnya. Ya, dia ingin mencoba kebebasannya. Nanti analisa untuk menghadapinya itu ada tekniknya tersendiri. Sehingga kita hanya aja dulu ini, menganalisa kebutuhan dasarnya. Yang terakhir adalah karena ia melakukan karena iseng saja. Ya, bisa jadi, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ya, bekati bahasa kita di sini ya. Ya, maka berarti Rahmat ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia merasa senang, dia merasa bahagia ketika dia ganggu temannya. Ya, ada anak-anak seperti itu. Ya. Ya, baik. Ada posisi yang keenam ini, yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ya, nanti mohon maaf Bapak Ibu guru, ya, saya pribadi ya, posisi kontrol yang saya pakai sampai hari ini, saya belum sepenuhnya menjadi seorang manajer. Karena seorang guru harus dia bisa menjadi di posisi kontrol itu menjadi poin yang kelima. Walaupun hari ini ya Bapak Ibu guru ini belum memenuhinya, maka lewat kesempatan ini, praktik baik saya ini di calon guru penggerak ini, kita berbagi bagaimana sih seorang manajer itu menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana sih seorang guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, ini barangkali sudah kita laksanakan yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, yang kelima ini. Tetapi ya, lewat kesempatan ini saya akan memberikan contoh barangkali bagaimana guru sebagai penghukum, bagaimana guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Ya, di sini ada berikan bayangan dulu 5 posisi kontrol ini. Ada sebagai penghukum, ada sampai manajer itu. Nah, yang pertama itu guru berbuat, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Belum kita analisa kenapa dia terlambat, langsung kita berikan hukuman, atau kita bentak-bentak, atau bahasa kerennya itu kita ceramahin dia. Ya, padahal kita belum tahu alasannya apa. Nah, berarti saat itu seorang guru berarti dia berposisi sebagai penghukum. Nah, kemudian misalnya pembuat rasa bersalah, dia berceramah saja dan mengatakan seharusnya begini, ya, seharusnya kamu datang cepat. Ibu sangat kecewa misalnya, atau bapak sangat kecewa kamu terlambat saja setiap hari. Nah, itu berarti kita ya
membuat merasa rendah diri juga terhadap siswa. Ya, karena kita sudah mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kita ambil sebagai teman, ya, misalnya kita bahasakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingin tidak ibu pernah misalnya bantu misalnya begitu, bagaimana dan seterusnya. Itu hanya kata-kata yang saya contohkan saja. Nah, itu ada kata lemah di situ, dampaknya terhadap murid, tidak mandiri dan tergantung. Anak-anak juga nanti kalau kita terlalu lemah seperti itu, maka kita dianggap temannya itu Pak, apa bahasa sininya itu, ngewa sama kita itu nah. Ya, dia terlalu, karena kita dianggap sebagai teman, maka anak itu menganggap kita bukan guru lagi, tapi sebagai temannya. Lebih dari itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang pemantau ini, semua apa yang kita lakukan itu, yang dilakukan itu diukur semuanya, seperti di perusahaan-perusahaan, ya. Ya, kenapa kamu jam berapa kita harus hadir dan seterusnya. Ya, nanti akan dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir ini ya adalah seperti yang saya sampaikan di awal, ini semua harus kita kesana arahnya, menjadi seorang manajer. Karena nanti dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Ya, yang tadinya terlambat bangun akan jadi cepat bangun, ya. Yang tadinya rajin membersihkan halaman menjadi rajin membersihkan halaman. Saya akan coba untuk memberikan 5 contoh kontrol ini, Pak. Kita tonton bersama. Apa kayak? Ini apa? Dapat ini. Ada 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai posisi penghukum ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
basket, Bu. Kenapa? Kamu nolak Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Perhatikan posisi yang ketiga. Sudah mulai lembut nih. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat, memantau.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Ya baik, itulah contoh daripada 5 posisi kontrol yang kita tayangkan dan kita tonton bersama. Nah, kira-kira kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita saat ini posisi di mana kira-kira? Apakah masih posisinya sebagai penghukum atau posisinya yang lainnya? Nah, kita berharap kepada semua kita, termasuk saya yang berbicara, bukan guru yang sempurna. Barangkali kemarin-kemarin itu pernah melakukan dengan posisi penghukum. Ya, tidak mau menganalisa dulu kenapa siswanya terlambat. Ini baru satu contoh kasus saja, kasus terlambat, belum yang lainnya. Ya, sehingga di sana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kalau kita masih dalam posisi penghukum, maka kita belum memerdekakan anak didik kita. Nah, mari kita berusaha melalui kesempatan ini, termasuk saya, untuk berusaha menjadi seorang posisinya itu sebagai manajer. Ya, walaupun seperti apa yang dikatakan oleh ibu tadi itu sudah meninggal ya Pak, di tahun yang lalu, tahun 2023 yang lalu, beliau ini adalah seorang instruktur yang sudah meninggal tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus. Nah, jadi ilmunya tetap kita pakai. Ya baik, yang terakhir adalah, karena kondisi waktu juga, adalah segitiga restitusi. Ya, di tahapan segitiga restitusi ini kembali kepada posisi kontrol tadi. Ya, jadi kalau saya kemarin mencoba mempraktekkan di sekolah ini dengan posisi yang terakhir tadi sebagai manajer, sehingga dalam tahapan posisi manajer itu saya menggunakan tahapan yang seperti ini. Tahapan dalam segitiga restitusi itu adalah kita menstabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, maksudnya seperti ini, menstabilkan identitas itu kita tanyakan dulu apa kira-kira kronologi sehingga dia tadi itu terlambat. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian tindakan yang salahnya itu kita berikan. Oh, saya juga pernah melakukan kesalahan anak-anak. Ya, jadi bukan hanya anak yang pernah melakukan kesalahan, tapi saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita validasi. Jadi kita rendahkan diri di hadapan siswa itu agar siswa itu bisa semangat. Oh, ternyata Bapak Ibu guru juga itu bersalah. Nah, namun setelah kita validasi, baru kita tanyakan keyakinannya. Karena kita sudah buat peraturan kelasnya menjadi keyakinan kelas. Tadi sudah saya jelaskan tadi kan, dari peraturan menjadi keyakinan kelas, bahwa misalnya datangnya harus jam 7.30 sudah berada di sekolah. Kita tanyain kembali Bapak Ibu. Ya, kira-kira anak-anak kamu terlambat ini ingat tak keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, kita tanyakan begitu. Oh, saya ingat. Apa? Kita suruh sebutkan. Misalnya datang jam 7.30. Sementara dia datang sudah jam 7.50 misalnya, sudah lewat. Nah, sehingga keyakinan-keyakinan kelas itu bisa kita tanamkan di dalam hati anak-anak, sehingga mereka nantinya terbiasa dengan keyakinan kelas itu, sehingga akan melaksanakannya nanti di kehidupannya di sekolah. Ya baik. Nah, ini sudah tadi ya, sudah menstabilkan, kemudian validasinya, kemudian keyakinan kelasnya, ya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Saya kasih contoh apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita sepakati harus jujur, berarti di kelas itu tidak boleh nyontek, kan begitu. Kalau kita sudah jujur, tidak mungkin kita akan nyontek. Nah, kemudian membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah, berarti kita selalu menjaga kebersihan, kan begitu. Sehingga tertanam oleh di hati-hati anak-anak kita. Ya baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang awal.
Kalau bisa saya baca lagi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi praktik baik saya hari ini bisa kita berkolaborasi, bisa kita jalani apa yang telah saya jelaskan. Walaupun kembali lagi bahwa kita ini bukan manusia sempurna yang begitu saya jelaskan langsung kita berubahnya besok. Nah, minimal kita mau berusaha dan mengambil ilmunya. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, itulah penyampaian diseminasi praktik baik oleh CGP kita yang luar biasa. Kita berikan aplaus yang banyak dulu untuk Bapak Nasruddin SPD. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab ya kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Yang mudah-mudah. Ya, dari Pak Sanjani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit pertanyaan ya dari apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Nas ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Pak Nasruddin. Beliau sebagai guru penggerak di sini, calon guru penggerak, dan mengucapkan terima kasih karena sudah berkolaborasi ya dengan kami ini. Kami mendapat pengetahuan yang banyak dari Bapak Nasruddin yang mungkin ini menjadi pengetahuan bagi kami dalam membina siswa-siswi ke depannya. Jadi pertanyaannya sedikit ya. Dari kelima yang disampaikan tadi, bagaimana cara metode menghadapi anak-anak itu, tolong dijelaskan ulang lagi ya, cara detail. Posisi kontrol ya. Ya, posisi kontrol itu dijelaskan lagi ulang supaya kami lebih memahami lagi. Oke, terima kasih. Ya baik, pertanyaan dari Bapak Sanjani SPD. Beliau meminta kepada Pak Nasruddin untuk sedikit menjelaskan ulang tentang posisi kontrol restitusi. Ya, kepada Pak Nasruddin dipersilakan. Terima kasih pada Pak Sanjani SPD. Sebetulnya seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa di kehidupan kita sebagai tenaga pendidik ini atau sebagai guru ini, saya Pak merasa kelima-limanya ini barangkali sudah pernah saya lakukan. Namun kebanyakan barangkali sebagai yang pertama itu memang sering kita lakukan karena berdasarkan istilahnya emosi kita ya, karena biasanya kita tidak tahu kondisi anak ya, anak-anak itu, padahal anak-anak itu sebetulnya ada alasan yang mendasar sehingga anak-anak itu bisa, kalau bahasa kita, ngewa di sini Pak San. Nah, sebagai penghukum ini, maka saya pribadi kemudian kepada semua,
Saya berharap kepada teman-teman yang kita berusaha untuk menghindarinya, itu Pak. Karena posisi ini dalam kaidah filosofi Ki Hajar Dewantara ini bahasa mudahnya sebetulnya kita dilarang untuk berposisi seperti ini. Karena kita sebagai pendidik itu harus berusaha semaksimal mungkin apapun kondisinya sampai tujuan akhir kita nanti sebagai guru, sebagai manajer kita. Ya, karena manajer itu menganalisa dulu apa menjadi anak-anak itu sehingga dia terlambat, sehingga dia tidak rajin tadi, ya, sehingga dia tidak jujur dalam melaksanakan misalnya ulangan dan seterusnya. Dia selalu menyontek saja ke temannya. Berarti ada hal-hal yang belum kita tahu dari, ya, seperti itu. Ya, kalau sebagai teman sering juga kita lakukan itu. Bahkan Bapak Ibu seperti Ibu Ili tadi, insya Allah kebutuhan anaknya itu tadi sudah menjawab dengan 5 kebutuhan dasarnya juga. Ya, sudah pas. Ya, karena memang kenapa saya langsung kepada posisi kebutuhan tadi, karena itu tujuan akhir kita. Jadi kita tidak boleh mengambil yang 4-nya ini, ya, dalam kondisi apapun. Walaupun kita sedang marah dan seterusnya, harus kita mengambil sebagai posisi manajer. Itu barangkali pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Nasruddin SPD. Saya rasa jawabannya sangat pas, ya, bisa diterima. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan diseminasi praktek baik yang dilaksanakan oleh CGP Bapak Nasruddin SPD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang berada di lingkungan pendidikan SD Negeri Hijrah ini. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kemudian kita tak lupa bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita hari ini akan mencoba, ya, untuk menyepakati kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, kita sepakat ya? Kita akan bawa kemana kelas kita ini supaya kelas kita ini nyaman, ya, kemudian indah nantinya, ya. Ya, baik. Oleh karena itu, membuat kesepakatan kelas itu bukan Pak yang melakukannya, ya, tetapi, ya, kalian semua bersuara. Jadi kita mau bawa kemana kelas kita ini, ya, sehingga ada pendapat-pendapat dari kalian itu Pak akan tampung semuanya. Ya, misalnya dari si Adli, dari si Ilham, apa yang maunya kelas kita bawa kemana ya? Sepakat begitu ya? Nah, kita langsung saja. Ya. Jadi untuk kesepakatan kelas ini kalian
tulis di sini. Kalian tulis di sini, ya. Nanti setelah ditulis kita bisa tempel di papan tulis, ya. Tulis di sini. Ya, silakan ditulis. Setelah ditulis, anak-anak silakan tempel ke depan. Ya, biar Pak bisa bantu nanti tempelnya di sini. Maju kalau yang sudah, silakan untuk ditempel. Ayo maju. Tulis kesepakatannya. Lagi? Sekarang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggal 2 orang. Sudah, ya sudah. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Ya, alhamdulillah kita sudah menyepakatinya bersama. Ya, alhamdulillah. Ya, kira-kira bisa dibantu? Siapa yang bisa bantu satu orang di sini maju ke depan? Dibaca. Izin sebelum keluar. Masuk kelas sudah Satu saja. Izin sebelum keluar. siapa itu? Silakan. Kira-kira maksudnya bagaimana? Maksud Sabrina itu izin
sebelum keluar. Berarti bagaimana? Keluar kita harus izin kepada guru. Iya, sepakat? Iya, baik. Tepuk tangan dulu. Masuk kelas ucapkan salam. Siapa itu? Ya, Wafa. Apa maksudnya Wafa? Misal mau masuk kita harus ucapkan salam atau nutup pintu. Iya, tepuk tangan dulu. Kira-kira yang lainnya sepakat nggak itu? Sepakat? Ya, baik. Ya. Masuk kelas ucapkan salam. Sama ya, sama dengan yang tadi. Doa setelah dan selesai belajar. Siapa Sudah itu? belajar. Doa sebelum dan setelah belajar. Maksudnya gimana? Begitu juga selesai. Nah, alhamdulillah. Jadi maksudnya Gisel, ketika kita mau belajar, memulai pembelajaran di pagi hari ya, ataupun di siang hari, kita akan memulainya dengan berdoa. Kemudian begitu juga setelah selesai belajar, maka kita berdoa. Ya, kita sepakat itu? Betul? Ya, baik. Dari kesepakatan, silakan dulu nak, silakan. Ya, dari kesepakatan kelas yang kita sepakati ini, ya, kita sudah sepakat semuanya ya? Kita jadikan lagi sebuah keyakinan kelas. Ya, misalnya tadi ada yang saya lihat di sini tidak boleh menyontek dan tidak boleh merusak apa ini? Fasilitas sekolah. Berarti keyakinan kelasnya adalah kita harus apa? Jujur. Ya. Ya enggak? Ya. Kemudian bertanggung jawab juga bisa. Bertanggung jawab. Tidak boleh merusak itu tadi. Ya, dan seterusnya. Nanti kita